Orang-orang, Sienna memelototi Bryce dengan dingin setelah dia membantah kata-katanya. Apakah Harvey tidak masuk hitungan? Dia sangat loyal kepada negara. Bahkan setelah dianiaya tanpa alasan, dia tetap meminta untuk bergabung dalam pertarungan. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika dia kalah, dia hanya akan kehilangan tempatnya sebagai tuan muda Longman. Apa yang sangat kamu takutkan? Biarkan saja dia duluan dan taruh harapanmu pada 2 juara terakhir. Selain itu, kurasa tidak perlu untuk itu. Harvey pasti akan menang. Wajah Rhea menjadi gelap. Putri Wright. Saya akan setuju dengan Anda jika Anda mengatakan ini 5 hari yang lalu, atau jika orang-orang tidak membuat keributan. Tapi pada titik ini, Harvey tidak punya pilihan selain menang di sini. Jika dia kalah atau membelakangi kita akan tamat. Ya, aku yakin dengan kemampuannya. Sienna memberi Rhea ekspresi tegas. Dia pasti akan menang. Pasti menang, Rhea terkekeh dingin. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri ini? Aku berencana menyimpan ini untuk diriku sendiri demi kamu dan Longman. Tapi karena kamu terus bersikeras, maka jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Tidak ada yang namanya kepastian di dunia ini. Anda melihat betapa kuatnya 3 talenta top dari India. Mereka sangat kuat. Harvey bahkan tidak sebagus 2 juara lainnya yang tersisa. Dia akan dikalahkan langsung dari ring dalam sekejap. Ketika itu terjadi, kita akan disalahkan untuk itu. Dia tidak berhak membuatku menanggung risiko seperti itu. Rhea menatap Harvey dengan dingin. Kamu sebaiknya tahu apa yang terbaik untukmu, Harvey. Katakan pada Putri Wright bahwa kamu bukan tandingan orang India. Tinggalkan tempat ini, dan wakil master dan aku akan membiarkanmu lolos. Jika tidak, penegakan hukum Longman akan memberitahu Anda apa artinya mematuhi hukum tanpa aliansi seni bela diri mengambil tindakan. Rhea memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Akui saja. Anda ingin saya melakukannya untuk Anda sebagai gantinya. Bryce memelototi Harvey sementara Rhea sibuk menggerakkan mulutnya. Rhea dan Bryce telah menyelidiki banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Mereka tahu apa yang terjadi tentang konflik Harvey dengan keluarga Bauer, keluarga John, dan lingkaran luar Istana Emas. Keduanya menemukan bahwa Harvey bukanlah orang yang bertarung di setiap konflik itu, melainkan pengawalnya. Mereka yakin bahwa Harvey sama sekali tidak berdaya. Mereka ingin melihat Harvey seperti Fisher dan Damian, tetapi mereka memiliki tujuan yang berbeda. Fisher dan Damian mempercayakan harapan mereka kepada Harvey, berharap dia akan membalikkan keadaan. Namun, Rhea dan Bryce ingin Harvey tetap diam dan berhenti mempermalukan semua orang di atas ring. Namun, mereka memiliki pemikiran keji lainnya, jika mereka menghentikan Harvey memasuki ring. Orang India mungkin akan membiarkan Longman dan negara hak keluar demi mereka berada di negara terdekat. Melihat Rhea sangat marah, Harvey melambaikan tangannya untuk menghentikan Sienna mengatakan apapun. Dia menatap Rhea dengan tenang, meski dengan tatapan menghina. Melihat ekspresinya, Rhea salah paham dan menganggap Harvey ketakutan. Akui bahwa kamu sudah menjadi kotoran yang tidak berguna. Dia berseru saat dia mengambil langkah berani ke depan. Ada baiknya memiliki kesadaran diri. Bertarung di atas ring jauh berbeda dari sekadar pamer. Kamu bisa mengandalkan pengawalmu yang kuat dan menyinggung siapapun yang kamu inginkan. Tapi kamu harus tahu tempatmu jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Harvey terus menatap Rhea dengan tenang. Jangan bicara tentang aturan KTT Longman. Karena saya adalah juara provinsi, tentu saja saya memiliki hak untuk bertarung di atas ring. Sejak zaman kuno, kemenangan dan kekalahan sudah sangat umum. Saya hanya menanyakan satu hal, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa saya akan kalah melawan orang India? Atau apakah kamu hanya menggonggong dan tidak menggigit? Rhea mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata itu. Apakah kamu berbicara balik padaku, bajingan? Kamu bukan siapa-siapa. Apa yang bisa Anda gunakan untuk melawan talenta top India? Apakah kamu pikir kamu sekuat pengawalmu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika Anda dapat memblokir satu serangan dari saya, aku akan mengakui kekuatanmu. Tetapi berhati-hatilah. Akan sangat buruk jika aku tidak sengaja membunuhmu. Apakah kamu berani? Jika tidak, maka pergi saja. Floatwell bukanlah tempat bagi orang sepertimu untuk pamer. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melakukan semua itu, perwakilan Osborne. Jika kamu bisa menerima pukulanku, aku akan pergi.
Jika tidak, Anda akan pergi. Hahaha. Apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku dalam satu gerakan? Rhea terkekeh dingin, wajahnya dipenuhi ejekan. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu? Sudah lama sejak aku melihat pemuda bodoh dan gila sepertimu. Jika kamu bisa mengalahkanku dalam satu gerakan, aku akan berlutut kepadamu. Bagus. Pegang kata-kata MU. Harvey dengan tenang melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya. Tampar. Rhea ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Dia hanya bisa melihat kegelapan di depannya, dan segera dikirim terbang. Beberapa detik kemudian, dia terbanting tepat ke tanah. Semua orang terdiam. Tidak ada yang mengira Rhea akan dikirim terbang hanya dengan satu tamparan. Bahkan Sienna sama sekali tidak bisa berkata-kata. Orang-orang dari aliansi seni bela diri sangat mahir dalam seni bela diri. Mereka mewakili otoritas dari semua gabungan tempat pelatihan seni bela diri suci. Mereka mewarisi kehendak seni bela diri negara itu sejak zaman kuno. Bukan hanya longmen, bahkan orang-orang dari pemerintah pun tidak punya pilihan selain menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Sebagai perwakilan dari aliansi seni bela diri wilayah Barat Laut, status Rhea cukup luar biasa. Dia memiliki semua otoritas, bahkan dalam hal longmen dan istana emas. Namun, dia ditampar dengan mudah. Mata Bryce berkedut, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Fisher dan Damian saling bertukar pandang sebelum memalingkan muka, bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Rhea tersandung dari tanah sambil menutupi wajahnya yang cantik. Kesombongan di wajahnya langsung digantikan oleh rasa permusuhan. Beraninya kau memukulku? Tidak. Aku baru saja membuktikan kekuatanku padamu. Kekuatan apa? Anda memukul saya. Ini kejahatan. Anda akan membayar untuk ini? Sudah kubilang aku tidak melakukannya. Jika Anda ingin tahu bagaimana saya akan memukul Anda, maka ini dia. Harvey maju selangkah sebelum mengayunkan punggung telapak tangannya. Ekspresi Rhea berubah, keterkejutan dan kemarahan ada di seluruh wajahnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan itu, tetapi tamparan itu tampaknya meluas tanpa batas di depan matanya. Tampar! Saya adalah juara provinsi KTT Longmen. Saya bergabung dengan pertarungan atau tidak ada hubungannya dengan Anda. Apa hakmu untuk terus mengoceh di sini? Tampar, bahkan wakil master tidak berani menyebutku lemah. Apakah orang luar seperti Anda mengira dia sudah mati atau sesuatu? Tampar. Kamu bahkan tidak bisa mengukur kekuatanku dengan benar, namun kamu masih menyebut dirimu sebagai wakil dari aliansi seni bela diri Barat Laut? Anda mempermalukan seluruh organisasi Anda. Tampar. Kamu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dariku. Bukankah seharusnya kamu berlutut sekarang? Ekspresi Harvey sedingin es. Dia dengan kejam menghina Rhea sambil menamparnya. Wajah Rhea benar-benar bengkak. Kepalanya berputar kemana-mana. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tampar. Setelah tamparan terakhir, mata Rhea memar. Ingat, cobalah untuk lebih berhati-hati lain kali. Miliki kesadaran diri kecuali Anda ingin orang lain memberi Anda pelajaran. Harvey mengeluarkan tisu untuk menyekat jarinya. Kemudian, dia tersenyum pada Bryce. Maaf, Wakil Master Kennedy. Anda tidak keberatan jika saya memberi pelajaran atas nama Longmen sekarang, bukan? Kamu sudah melewati batas, Harvey. Bryce akhirnya tersadar. Dia dengan marah membanting tangannya di atas meja. Kamu memukul seseorang dari aliansi seni bela diri? Kamu mau mati? Apakah kamu bahkan peduli dengan hukum? Bagaimana dengan aturan organisasi? Harvey tersenyum tenang. Meskipun kamu belum setua itu, kamu sudah memiliki telinga yang sangat buruk. Tidakkah kamu mendengar Rhea mengatakan bahwa dia akan mengakui kekuatanku dan membiarkanku bertarung jika aku bisa mengalahkannya dalam satu pukulan? Aku melakukan itu. Apakah ada yang salah? Apakah kamu pikir kamu bisa membatalkan kesepakatan? Jika itu masalahnya, kamu harus mau mencoba kekuatanku juga. Kenapa kamu tidak memastikan apakah aku bisa bertarung di atas ring atau tidak? Mata Bryce berkedut panik. Dia mengejek. Pergi saja bertarung jika kamu mau. Namun, dendammu terhadap aliansi seni bela diri bukanlah urusan Longmen. Tunggu saja, Harvey. Bryce berbalik dan mengangkat Rhea, lalu pergi dengan marah. Mata Fisher dan Damian berkedut saat melihatnya. Bahkan Sienna sama sekali tidak bisa berkata-kata. Setelah dia mengoceh begitu lama, tamparan Harvey adalah yang berhasil. Saat melihat ekspresi bingung Sienna, Harvey mengangkat bahu. Beberapa orang hanya ingin diajari dengan cara ini.
Inilah satu-satunya cara mereka belajar. Keesokan harinya, Harvey bangun pagi-pagi dan mandi setelah pemanasan singkat. Setelah sarapan, dia meminta Rachel untuk mengirimnya ke puncak Floatwell. Sampah manusia. Pengkhianat. Keluar dari negara H. Jangan coba-coba melawan. Tepat saat mobil diparkir di depan pintu masuk, ratusan orang langsung menyerbu ke depan. Mereka dipompa penuh dengan adrenalin, melempar telur busuk dan sayuran sambil dengan kejam melontarkan hinaan. Mereka memiliki pendapat yang sangat bias tentang Harvey, terutama setelah berita tersebut beredar di internet. Harvey memandang dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rachel memiliki ekspresi yang mengerikan ketika dia keluar dari mobil. Dia membuka payungnya untuk menghentikan telur dan sayuran yang beterbangan mengenai Harvey. Di bawah kata-kata mencemooh orang banyak, Harvey perlahan berjalan ke puncak Floatwell. 4 hari telah berlalu sejak awal turnamen. Panggungnya tidak berubah, aturannya tidak berubah, dan pembawa acaranya masih orang yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah moral antara kedua sisi ring. Hanya ada beberapa orang yang duduk di area istirahat barat sebelumnya, tapi sekarang, ada ribuan. Orang-orang itu datang jauh-jauh dari India untuk menyemangati talenta terbaik mereka. Setelah kemenangan beruntun mereka, orang India sangat percaya diri dalam menghancurkan orang-orang di negara haji selain para petinggi longmen dan tokoh terkemuka Floatwell. Ada lebih banyak jurnalis dan massa yang marah di pihak negara haji Bryce, Rahea, Fisher, Damian, Sienna, Colton, Ansel, Nelson, dan yang lainnya ada di sini. Mata Harvey menyipit ketika dia melihat 3 pria muda. Pangeran dari keluarga Osborne, Clyde Osborne. Tuan muda ketujuh dari keluarga Bauer, Harold Bauer. Dan tuan muda dari keluarga John, Elliot John. Ketiganya dianggap sebagai orang dengan status tertinggi di seluruh Floatwell, bahkan mungkin di seluruh wilayah barat laut. Ketiganya jarang muncul bersama, jadi penampilan mereka menarik banyak perhatian. Harold tersenyum hangat dan mengangguk ke arah Harvey, sementara Elliot melotot dengan dingin. Sementara itu, ekspresi Clyde jauh lebih arogan dibandingkan keduanya. Setelah melihat Harvey di area istirahat, Clyde melangkah mendekat dan meraih tangan Harvey. Ada senyum aneh di bibirnya. Tuan York. Sekarang, kemuliaan longmen dan negara H bergantung padamu. Saya harap Anda bisa memenangkannya untuk kami. Aku yakin namamu akan terkenal setelah pertarungan. Clyde perlahan mencondongkan tubuh ke arah Harvey dan berbisik, keluarga Osborne sedang marah sekarang. Anda akan membayar untuk tidak menghormati Rahea seperti itu. Kamu lebih baik memenangkan pertarunganmu, atau kamu tidak akan kembali ke Marshall Hall dengan anggota tubuhmu terpasang. Percayakan itu padaku. Harvey tersenyum setelah mendengar ancaman itu. Pangeran Osborne, saya tahu Anda ingin saya mati. Lagi pula, kami memiliki banyak dendam satu sama lain. Karena itu, kamu seharusnya tidak memprovokasi aku saat ini juga. Nama saya berada di titik terendah saat ini. Tidak peduli apa yang aku katakan, semua orang hanya akan lebih sering meneriakiku. Ini tidak berarti apa-apa bagiku. Selama saya memenangkan pertarungan saya, semua orang akan memilih untuk melupakan segalanya, tidak peduli apa yang saya lakukan sebelumnya. Ekspresi Clyde berubah. Dia mundur selangkah. Kamu mengancamku, serunya marah. Ini bukan ancaman, saya mengatakan yang sebenarnya. Reputasi saya sama dengan tikus jalanan saat ini, semua orang sudah menudingku. Jadi bagaimana jika aku sedikit sombong sekarang? Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Clyde berubah lagi. Dia mulai berpikir bahwa memprovokasi Harvey adalah pilihan yang salah. Tidak banyak. Harvey tersenyum hangat padanya. Aku hanya tidak suka orang yang bertingkah sok tinggi dan perkasa di depanku. Harvey dengan santai mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Clyde. Tampar. Renyah. Memekakan telinga. Orang-orang yang menonton langsung membeku. Mereka semua terkejut, tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu akan terjadi. Harvey kemudian menepuk wajah Clyde dengan ekspresi tenang. Apakah keluargamu semakin marah, kan? Apa yang akan terjadi padaku sekarang? Bagi Harvey, keretakan antara dia dan keluarga Osborne sama sekali tidak dapat diperbaiki. Karena Clyde masih berani melawannya, dia tidak keberatan membiarkan Clyde mempermalukan dirinya sendiri. Clyde membeku saat melihat tatapan tenang Harvey. Kemudian, dia meledak dalam kemarahan, setelah memelototi Harvey untuk waktu yang lama, dia kemudian berbalik dan pergi. Dia tidak akan berani menyentuh Harvey di tempat seperti ini. Tidak peduli seberapa dominan dia atau keluarganya, dia tidak punya pilihan selain menelan kebenciannya. Tindakan sederhana Harvey membuat seluruh kerumunan terdiam. Mereka semua sangat terkejut.
Yang mengatakan, setidaknya tidak ada yang akan menyebabkan masalah bagi Harvey untuk saat ini. Harold, Elliot, dan yang lainnya menatap Harvey dengan ekspresi yang dalam. Harvey dengan santai menyesap teh yang dibawakan Rachel, dan menatap orang-orang India itu seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dia melihat Zoe menatap ke arahnya. Saat kedua mata terkunci, Zoe menundukkan kepalanya dengan ekspresi lamban yang aneh. Axel, Danny, dan Rylan memelototi Harvey dengan tatapan sedih. Kita akan memulai ronde pertama kita sekarang. Pembawa acara tahu semua orang telah mengantisipasi pertarungan, jadi dia tidak membuang waktu. Longman. Juara Provinsi Floatwell, Harvey York. India. Salah satu dari 3 talenta teratas, Rylan Burlowe. Keduanya perlahan berjalan kering pada saat bersamaan. Harvey dengan tenang membaca informasi yang dia baca tentang Rylan di benaknya. Rylan berasal dari 1000 kuil India, dan ahli dalam senjata tersembunyi. Kebanyakan orang India benar-benar kalah oleh kekuatan dan keterampilannya. Ember dapat menggunakan trik Darkhold dan bakatnya yang menakutkan untuk meraih kemenangan. Tetapi hanya karena dia tidak cocok melawan Rylan, akan sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang jika itu yang terjadi. Orang India mengirim permintaan sebelum pertarungan dimulai. Mereka mengatakan bahwa talenta terbaik telah berlatih seni membunuh sejak mereka masih muda, dan bukan seni pertunjukan. Sederhananya, hanya ada hidup dan mati dalam pertarungan ini. Tidak ada yang akan dipanggil sampai seseorang dari satu sisi meninggal. Apakah kamu keberatan dengan ini? Pembawa acara berbicara dengan tenang seolah-olah itu adalah pernyataan yang adil, tetapi dia sebenarnya membantu orang India. Rylan tertawa kecil. Aku tidak keberatan. Harvey mengangkat bahu. Aku baik-baik saja dengan itu. Pembawa acara mengerutkan kening, dia tidak berharap Harvey begitu tenang dengan permintaan itu. Aku memperingatkanmu lagi, Harvey. Bahkan jika kamu mengaku kalah, mereka mungkin tidak akan berhenti sampai kamu mati. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun jika mereka memukulimu sampai mati. Jika kamu pikir kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu harus segera mengaku kalah. Benar. Saya akan mengendalikan diri, jawab Harvey dengan tenang. Aku akan memastikan memberi mereka kesempatan untuk mengemis. Aku tidak akan disalahkan jika aku tidak sengaja membunuh mereka, kan? Pembawa acara berada di ambang batuk darah. Hanya orang yang sangat percaya diri yang bisa mengatakan sesuatu tanpa rasa takut ini. Sebelum pembawa acara bisa mengatakan apa-apa lagi, Axel, yang sedang duduk di area istirahat barat, berbicara dengan keras. Cukup bicara, Harvey. Hanya ada hidup dan mati dalam pertempuran ini.